Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudara, firman Tuhan kepada kita di hari ini, Senin 24 Mei 2021, dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang ke-8, ayat yang ke-4. Kami akan membacakannya buat kita, supaya tuntunan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Dalam bahasa Batak Toba, asa jupang ma hati goran na pinangidoni patik dihita akka na mangihuton todii dangbe anggo daging. Demikian firman Tuhan. Saudara, sungguh Tuhan kita sangat mengasihi kita. Tuhan tidak mau kita meninggalkan Dia. Tuhan sendirilah yang menjalani hukuman yang ditetapkannya karena dosa kita. Kita mendapatkan anugerah keselamatan dari Allah kita, dan anugerah itu bukan usaha kita. Buku Ende nomor 425, Nanidok nipatiki maol diula jolmai nang naringgas situtu tangis ala naing burju datung sesa dosai baenon ni nasongoni. Saudara, bagaimanapun upaya kita untuk selamat dari hukuman karena dosa, pastilah tidak akan bisa jika dengan upaya sendiri. Maka Tuhan menolong kita dengan mengorbankan anaknya yang tunggal itu, dan kita terus dituntun dengan hukum Taurat agar kita tetap dekat dengan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus Kristus berkata, Dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat itu, tetapi menggenapinya. Roma pasal 10 ayat 4 sampai ayat yang ke-13. Hanya Yesus sebagai manusia yang mampu memenuhi dan melakukan semua hukum Taurat itu. Dan hanya dalam dan melalui Yesuslah manusia sanggup dan dikuatkan untuk melakukan hukum Taurat. Dan Allah memberikan rohnya kepada manusia untuk mengajar dan menguatkan kita melakukan hukumnya.
semua manusia berdosa dan memiliki kelemahan, terlebih kelemahan dalam melakukan hukum Tuhan. Melalui Roh itulah kita dikuatkan dan dimampukan. Itu sebabnya Paulus mengatakan dalam surat Roma ini, manakah yang menjadi pilihanmu? Hidup dalam roh atau hidup dalam daging? Roh adalah gambar kekuatan dan daging gambar kelemahan. Dalam roh ada kekuatan, hikmat, kemampuan, hidup baru, keselamatan, dan kehidupan yang kekal. Tetapi dalam daging ada kelemahan, kebodohan, kegelapan, dan kebinasaan. Kesukaan Allah ialah hukumnya. Bagi orang yang melakukan hukumnya adalah kesukaan bagi Allah. Agar itu bisa kita lakukan, kita harus hidup di dalam rohnya. Bagi orang yang hidup dalam rohnya akan memiliki kebenaran hukumnya. Hendaklah hidup dan kehidupan kita senantiasa di dalam roh Tuhan. Dan biarlah apa yang kita lakukan dan kerjakan seturut dengan kehendak rohnya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau selalu menuntun kami dengan firman-Mu, dengan hukum-Mu, agar kami tidak jauh dari Engkau. Karena kami tahu hanya Engkaulah Tuhan kami yang mengerti kami, dan Engkau yang menciptakan kami dan menganugerahkan kehidupan yang kekal bagi kami. Karena itu Tuhan, biarlah kami tetap hidup dalam roh-Mu dan ajari kami, agar kami tidak mau hidup dalam daging. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam Kristus kami